Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elmeria Ramadhani dengan NIM 2153024435, Prodi Ilmu Komputer, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dalam proses rekayasa perangkat lunak. Yang di sini ada 3 topik utama yang akan saya bahas, yaitu prinsip yang memandu proses, kedua, prinsip yang memandu praktik, dan yang ketiga ada prinsip dalam setiap proses rekayasa perangkat lunak. Baik, mari kita bahas satu persatu. Simak penjelasan berikut ini. Dalam rekayasa perangkat lunak, ada 2 kelompok prinsip utama yang memandu proses dan praktik. Prinsip yang memandu proses lebih bersifat umum dan teoritis, sementara prinsip yang memandu praktik lebih bersifat teknis dan praktis. Pertama, cepat. Pendekatan teknis yang sederhana disarankan dalam pengembangan perangkat lunak. Jika ada cara yang lebih sederhana, tidak perlu memilih cara yang rumit dan bertele-tele. Kedua, fokus pada kualitas. Setiap langkah dalam pengembangan perangkat lunak harus berfokus pada menghasilkan produk yang berkualitas. Kualitas produk adalah tujuan akhir dari setiap aktivitas dan tugas dalam pengembangan software. Ketiga, siap beradaptasi. Prinsip ini berhubungan dengan fleksibilitas terhadap perubahan. Metode yang digunakan harus bersifat adaptif terhadap perubahan. Namun, batasan perubahan yang dapat diterima perlu ditentukan. Bentuk tim yang efektif. Tim yang efektif memiliki anggota yang dapat mengorganisasi diri sendiri, inisiatif, dan mengetahui apa yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan tugas pengembangan perangkat lunak dengan baik. Kelima, mekanisme komunikasi dan koordinasi. Komunikasi dan koordinasi dalam tim sangat penting. Standar komunikasi perlu ditetapkan, dan semua anggota tim harus memahami dan mengikutinya. Keenam, mengelola perubahan. Prinsip ini berkaitan dengan prinsip siap beradaptasi sebelumnya. Mekanisme khusus perlu ditetapkan untuk mengelola perubahan, termasuk pengukuran, persetujuan, dan implementasi perubahan. Ketujuh, penilaian risiko. Seorang insinyur perangkat lunak perlu menyadari risiko yang mungkin terjadi dan mengukur risiko tersebut. Dengan mengevaluasi risiko, dampaknya dapat dikurangi atau dihindari. Kedelapan, menghasilkan produk yang bermanfaat. Setiap tahap dalam pengembangan perangkat lunak harus menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan berguna sebagai input untuk tahap selanjutnya. Tidak ada yang sia-sia dalam proses pengembangan. Prinsip-prinsip tersebut adalah prinsip umum yang memandu proses dalam rekayasa perangkat lunak. Sekarang, mari kita bahas prinsip-prinsip yang memandu praktik. Pertama, pecah dan selesaikan. Masalah yang besar lebih mudah diselesaikan jika menjadi bagian yang lebih kecil. Bagian-bagian tersebut dapat ditangani oleh anggota tim yang kompeten dan hasilnya dapat digabungkan kembali. Kedua, abstraksi. Menggunakan model atau ilustrasi untuk menjelaskan masalah yang kompleks agar terlihat lebih sederhana. Ketiga, konsistensi. Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga keseragaman dalam desain, implementasi, dan dokumentasi perangkat lunak. Dengan menggunakan pola desain yang konsisten, kode yang mudah dibaca dan dipahami dapat dihasilkan. Keempat, modularitas. Prinsip ini mendorong pemisahan fungsi-fungsi perangkat lunak menjadi modul-modul yang independen. Dengan menggunakan modul-modul yang dapat digunakan kembali, perangkat lunak menjadi lebih mudah dikembangkan, diuji, dan dipelihara. Kelima, modularitas yang efektif. Kode perangkat lunak harus mudah dibaca dan dimengerti oleh orang lain. Prinsip ini menekankan pentingnya penggunaan penamaan yang jelas, komentar yang informatif, dan struktur kode yang teratur. Keenam, temukan dan memanfaatkan pola. Untuk menyelesaikan masalah yang sering muncul terulang, terutama pada sistem yang kompleks. Ketujuh, keterbukaan. Prinsip ini mendorong penggunaan teknologi, standar, dan format yang terbuka dalam pengembangan perangkat lunak. Dengan menggunakan solusi terbuka, interoperabilitas dan fleksibilitas perangkat lunak dapat meningkat. Kedelapan, pemeliharaan perangkat lunak harus dirancang dan dikembangkan dengan cara yang memudahkan perawatan dan perbaikan di masa mendatang. Prinsip ini mendorong penggunaan standar kode dokumentasi yang baik dan memisahkan antara logika bisnis dan detail implementasi. Prinsip dalam proses CPL, memahami tujuan stakeholder
pada proyek pengembangan perangkat lunak. Plan, merencanakan tugas-tugas yang perlu dilakukan selama pengembangan perangkat lunak dilakukan. Modeling, membuat model untuk menjelaskan kebutuhan dan rancangan software. Construction, menulis kode program untuk membangun software dan melakukan pengujian. Development, software diberikan kepada pengguna atau klien untuk digunakan. Sekian penjelasan singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.